Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat zuhur, sejenak kita mengisi untuk mendidik hati kita untuk beriktikaf di masjid, dan sekaligus untuk kita saling mengingatkan terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amaliyah kita hari-hari, sehingga lebih mempercepat usaha kita memperoleh ridha Allah, dan berakhir Ramadan ini betul-betul mendapatkan kita dengan kekuatan takwa yang sempurna. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, di mana perilaku dan praktek yang disampaikan oleh Rasul, yang diikuti dan dicontohkan juga oleh para sahabat-sahabat beliau, sebagai generasi yang dijamin oleh Rasul sebagai generasi yang paling baik, generasi yang paling terpercaya, selalu menjadi ikutan kita, menjadi panutan kita, menjadi standar ukuran dalam kita untuk beramal menyikapi kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada hari ini, bagaimana usaha membersihkan harta yang dimiliki oleh satu keluarga agar betul-betul kita menjadi hamba yang bertaubat daripada pemilikan secara zalim atas milik dalam keluarga yang terdiri daripada suami, ada isteri, ada anak, ada menantu, ada pembantu, di mana dalam setiap keluarga itu suami berusaha untuk mendapatkan finansial ataupun nafkah untuk kepentingan keluarga, baik untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal, dan untuk berpakaian. Harta yang diperoleh suami, begitu juga si isteri, ada yang karena usaha, tapi ada juga harta itu karena sumber yang datang dari keluarga besarnya. Ada yang datang daripada orang tuanya, ada yang mengalih daripada keluarga dekatnya, abangnya, adiknya, dari kakaknya. Bahkan ada yang harta yang didapatkan secara usaha atas segala apa saja yang kita miliki, seperti kita berusaha di sawah, di kebun, dan segala macam. Semua itu punya tantangan dan punya hambatan dalam rangka untuk menjaga kesucian dan kebersihan harta tersebut, untuk dipastikan oleh hati kita bahawa yang kita dapatkan hasilnya adalah halal, tidak pernah ada sedikit pun haram, dan tidak apalagi yang berbentuk juga syubhat, tapi halal. Hasil kebun halal, hasil sawah halal, hasil pemberian orang tua, apakah diberikan hibah, apakah itu wasiat, apakah itu warisan, halal. Hasil yang kita dapatkan secara cuma-cuma sambil jalan, halal. Mana yang kita dapatkan cuma-cuma? Di tahun tsunami, kita pergi ke mana-mana, itu banyak barang yang tak tahu siapa punya. Lantas kalau di Banda Aceh ada yang kadang-kadang mayat pun dipotong tangannya, diambil emas ataupun ya pakai cincin, apakah itu gelang, pakai bawa pulang.
Ada rumah yang sudah hancur dan kemudian ada besi-besinya, kumpul besi, bawa tumpuk di rumah. Habis itu sudah sekarang kita duduk di rumah itu, hasil besi yang hampir dihancurkan oleh tsunami kita kumpul, sekarang buat rumah kita, tempat kita beribadah, tempat kita membina anak kita, tempat kita membangun, berdoa terus. Al-baiti jannati, besar rumah atas tajak atas email di raya. Yang tiap malam al-baiti jannati, ni berdoa abu, tajak abu tu ni berdoa ke kamu, berbahagia rumah tangga. Bukan bahagia le besar janti besar tajak dalam raya. Begitu juga yang lain-lain. Yang hari ini yang semua adalah merupakan sumber yang bisa untuk menghidupkan keluarga, di mana keluarga kita adalah harus untuk ditopang oleh sumber nafkah dan ekonomi yang halal. Untuk menghalalkan, andai kata hari ini kita sedikit evaluasi, walaupun satu aspek, tak semuanya yang kita sebutkan tadi, kita coba satu aspek. Mengapa? Kita dalam rangka menuju menjadi hamba yang paling bertakwa, untuk kita berada di hari ke-20 yang ridha Allah sangat kita harapkan, dan kita ampunan Allah tercurahkan, sehingga kita menjadi hamba dalam Ramadan ini sebagai yang terbebas dari api neraka, dan dijamin oleh Allah kita itu adalah sebagai hamba yang mendapat ampunan dengan kehadiran Ramadan. Kita berangkat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, taubat itu untuk mendapat ampunan Allah ada 4 rukunnya. Ada 4 rukunnya. Andai kata kita taubat dari dosa itu bukan hubungannya menyangkut hak manusia lain, apakah hak abang kita, hak adik kita, hak orang tua kita, hak daripada anak kita, terserah. Yang penting hak orang lain. Siapa orang lain? Yang bukan pribadi kita, itu semuanya orang lain. Jangan diartikan makna hak milik kita yang milik orang lain hanya orang di luar pagar, orang dalam rumah saja. Aturan antara suami dengan isteri saja itu menyangkut pemilikan hak punya aturan dalam Islam. Tidak sembarang boleh seorang isteri ngambil duit dalam kantong daripada suami, dan tidak sembarang boleh juga seorang suami ambil aja duit dalam kantong anaknya karena di rumah atau pembantunya. Tapi itu punya aturan. Kalau tidak sesuai aturan, yang paling kurang syubhat, kalau tidak haram. Apa kata Ibnu Abbas? Yang pertama, an-nadmu fil qalb. Ada penyesalan dalam hati terhadap sesuatu kekeliruan atau dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dalam hati. Penyesalan dalam hati itu tak ada bisa orang ini menilai. Siapapun, seorang murid tidak bisa dinilai oleh gurunya bahawa dia itu menyesal atas perbuatannya. Air mata di depan orang bukan standar bahawa menyesal. Air mata di depan orang bukan standar bahawa dia menyesal. Berkerutnya muka dan pura-pura nangis dalam bermunajah belum mencerminkan nadam. An-nadmu, yang tahu hatinya sendiri dan Allah. Itu rukun yang pertama, taubat. Tentu saja jelas apa dosanya yang kita menyesal. Tidak pernah adanya penyesalan kalau seorang hamba enggak tahu yang dia sesali itu dosanya apa, kekeliruannya apa. Seorang hamba yang pernah enggak merasa bahwa dia ada perbuatan yang salah dilakukan, maka tidak pernah datang itu penyesalan, karena enggak tahu yang dia sesali apa. Umat tak menyesal kulawet nyolong atau tak dosa, ya Allah, dosa tu puhan aku tu boleh, ya Allah, pokoknya ilun cukup berat menyesal aku. Kiban menyesal begitu kuat tanpa usaha. Ini yang taubat main-main namanya. Bagaimana taubat nasuha? Menurut Ibnu Abbas enggak?
An-nadmu bil qalb, menyesal dengan hati terhadap substansi perbuatan yang itu adalah kesalahan, maksiat atau dosa. Sasarannya harus jelas apa yang kita sesali. Yang kedua, al-istighfaru bil lisan. Ini rukun kedua. Setelah perasaan hati mantap menyesal, istighfar dengan hati. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena saya banyak untuk mengambil harta daripada hak kakak saya kuasai terus selama 25 tahun. Ya Allah, mohon ampun karena anak saya dan adik saya masih kecil, banyak harta miliknya yang enggak jelas yang saya kuasai sampai dengan hari ini, yang enggak tahu saya berapa seharusnya miliknya yang harus saya kembalikan. Ya Allah, betul-betul saya menganggap bahwa saya orang yang sombong, seolah-olah saya yang berkuasa di rumah. 25 tahun yang lalu orang tua meninggal, tapi saya yang bertekad jangan bagi-bagi harta ini, sehingga saya lebih banyak enggak tahu sebagai padahal kekuasaan ada di tangan saya. Ya Allah, berjelas menyot lamanya oleh pelutun meninggal urun cik anak kancana awu ada katanya yang kereh utak baik word ceritanya melakai apa Allah. Gara-gara katanya timbul cubhat cukup besar terhadap harta yang ditinggalkan oleh keluarga kita, yang hari ini ada dalam keluarga kita, hasilnya ada dalam keluarga yang lain yang merupakan anak-anak dari orang tua kita yang sudah menjadi 3 keturunan di atas yang hari ini belum selesai. Di Aceh hari ini yang paling merasa nyaman dan seolah-olah sangat islami setelah meninggal orang tua menyangkut harta warisan, jangan ungkap-ungkap, kemudian jangan cekot-cekot, kemudian jangan we-we. Mana ni ke dia tempat kita nyu musafat ramai syarat tu ngatamu wo ngaji tamu pojo-pojo hino. Itu dianggap paling islami karena mekerabai yang hana jelah yang pana cok menurut tijungkai, yang panjang cok di depan, yang ban ni boleh tanya, yang carong olah pajo-pajo, yang merasakan jaga dengan hamba bahawa sayang urang cik tanya kamu ninggai baik tamu dawa baik tamu laki walaupun diganya jak mutang mataponya atau urang cik ke bahana hanya wewe ada mipu belonyan je ya belo gerbak mekat cendoi yang mutang baru oleh mutang air bayu makan cukup gawat hartana dia pakai payah yak megadai bak orang lain nyan ban kehidupan keluarga katanya lebih senang anak ataupun saudara ke yang mutang je ke segi madai bak go daripada tahu harta tahu rinci ke bah kapu belau. Buat tujuan hartanya untuk nging atau untuk menghidupkan keluarga yang ditinggalkan oleh Ismail. Itu kan untuk nging-nging mentainan. Tak kira ke publik. Hai si draw anak orangnya, iganya kan orang jauh belang. Iganya orang mengkacin doi. Ilo mau tanah ke kebadi runci belang. Di belang geduk ide naduan ke ide megojo. Sehingga yang mengkacin doi ni hana ke jauh belang iganya. Padahal boleh modal kena blok gerubak apa. Seandainya tanah belang yang gewe, gecok tanah belang yang gepu blok gecok peng, hana apalah geyak. Cok kredit dengan jalan ribawi untuk ya blok gerubak. Ia utama akibat buat katanya yang urunsi ataupun yang tuha dalam keluarga hana tahu harta, hana tahu publau hartanya, maka terjebaklah adik kita yang kerjana sebagai tukang ojek ataupun sebagai urun jual bakso atau urun mekat es krim yang mutang bank ribawi bayar bunga kawannya. Apalagi ribawi ulanya pihak ipreh le di bank ipreh le kan nitro kata HP tu SMS nah boleh modal dengan mulai 5 juta 75 juta dengan hana payah agunan apapun nyan aleh kaiset adanya dikirim dum wallahu alam bak lon dia ai ta mau long kun
kacak kapua kana kementong bek roh nak tanya ilun hana boleh tanya ada pengajian tinggal teruk je lah bukan juga batat urang kerja buat orang jawab tinggal kai kirim lah matanya yang miona yang dalam majlisnya atau yang dengar ceramah lun tinggal baik kirim lebar mulun habis degil ku puya pula riba ke katanya nyolong pegah baru yang dengar ceramah lun orangnya yang nak pula riba ni jaga bayar lah HP lun yang kutusan ni kutuna ni kenapa pula riba lain dia tengah tak perang dengan riba tak selamatkan dengan ribanya dengan gelih harta dengan keterima taubat dengan keterima ibadah puasa iji pula riba yang baik leh piuh ku deh minta yang taban-taban madiin dengan roh kementong sama-sama riba baik sampai kayak provokasi urang-urang yang hanatat butuh raya tat bahaya riba daripada bantuan yang sosok seolah-olah kalian bantu tetapi kalian adalah sedang mencekek daripada leher orang lain. Mana yang kalian cekek tahu enggak? Yang pula-pula riba. Kalau seorang ibu di kampung hanya tugasnya membuat atau dengan hanya tugas sebagai orang goreng pisang goreng, seorang tukang goreng pisang goreng butuh modal tak banyak dia. Menyonapeng 200 ribu nya padumu pisang cuma. Paduk tak tepung, paduk kilo minyak. Kan itu aja butuh. 200 ribu dah cukup. Kemudian dapat laba dia 25,000 satu hari. Baik kena. Apalagi cukup jali berdola ujian. Karena pisang goreng makan ujian makan mangan. Nah, kemudian bedah para sponsor dan para pelaku riba yang tawarkan riba kepada seorang ibu yang tukang goreng pisang 1 juta. Dengan catatan ibu tiap hari ansur kepada saya 50,000. Nanti habisnya menjadi ansuran 1.250.000 atau 1.300.000. Padahal dia enggak butuh untuk tiap hari store kepada dia. Yang harus untuk naik untung dia itu Rp3.000 dalam 300.000 dalam 1 tahun atau dalam semuanya. Tapi gara-gara dia itu ya tambah beban udip Rp200,000 dalam bulannya. Padahal itu tak butuh. Jawabnya ya belah bakso ke dah. Menyaji no cila kedan ini ablo bunga apuy ataupun marcon ke dah dan ini bukan urun tuha ke dah ini dengan terkerja dengan kemayon dah. Ada dah ni tanya senang hinan. Anak kita sekarang yang paling senang saat dia bakar marcon, dia taruh kepada kita yang tua dan kita terkejut. Itu paling bahagia dia. Memang begitu anak kita. Suara marcon, suara terkejut orang itu. Itu paling puas dia. Kalau enggak terkejut dia belum puas. Pasti cari sasaran yang lain lagi besok. Ini persoalan. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Kalau demikian, ini yang kedua, istighfar. Yang ketiga, gantikan. Kalau selama ini kita ambil yang tidak jelas, maka tinggalkan. Yang tidak, yang masih syubhat, tinggalkan untuk kita ambil yang jelas-jelas halal. Andai kata ini berkaitan dengan milik orang lain, maka kembalikan hak orang lain. Nah, dalam konteks ini kita ambil saja substansi berkaitan dengan harta warisan. Kalau di rumah hari ini yang kita cari, yang diberikan oleh Allah kemudahan tiap bulan itu sampai 10 juta halal kita makan. Tapi di rumah kita ada satu petak tanah, yang tanah itu milik bersama, tapi ada dalam kekuasaan kita. Yang dalam kekuasaan kita, yang dinikmati tanah itu oleh kita, isteri kita, anak kita, padahal di tanah itu punya hak orang lain, yaitu abang, adik dan saudara-saudara kita sesuai menurut ahli waris. Yang 20 juta je hanglih tengku gara-gara tak tapat dengan hati tanah yang milik abang, adik dan anak kemuan tu yang hana tahu orangnya. Bukan pun yang tak pelabur beglihnya lain. Yang dia cik gaglih. Yang 1 bulan berapa gaji udah jelas, itu adalah sebagai ujrah kerja kita.
Namun yang gak jelas, 1 bulan 5 juta gaji, yang terima 50 juta. Ini yang 45 yang gak jelas. Yang 45 ini yang hati-hati. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis yang panjang, yang diingatkan di saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jibril. Akhbirni ya Muhammad anis sa'ah. Muhammad, jelaskan kepadaku tentang kiamat. Dijawab dari Rasulullah, al-mas'ul minas sa'il, bahwa al-mas'ul arafu minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya, tapi yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Oleh karena itu aku beritahukan kepada kamu tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat yang diingatkan oleh Jibril kepada Rasul dalam dialog tersebut, apabila seorang pengembala unta telah mampu membangun gedung-gedung bertingkat yang mahal, dan itu adalah merupakan tanda kiamat dalam bidang ekonomi. Apa logika dan apa rasio yang bisa kita pahami dari ungkapan Rasul? Bila seorang pengembala telah mampu membangun gedung yang mencakar langit, itu tanda kiamat. Karena profesi yang paling rendah penghasilan adalah tukang gembala. Pada masa Rasul, tukang gembala itu adalah merupakan pekerja yang paling kecil penghasilannya. Kontoke dia tukang gemuber, bahasa katanya. Udang tupah gemuber. Tidak tukang tupah gemuber. Kaik di pegat rumah 2 tingkat yang tanda kiamat. Bahkan menya tukang gemuber baiklah pegat rumah nak mekepajuh hantip gaji. Hana raya gaji tukang gemuber. Tapi jino gaji orang tukang gemuber barangkali, atau kita tanya karyawan rendah atau PNS, gaji yang lea paling-paling lea juta. Tapi lea bulan je ke pegawai, ganya pegawai saya buat. Tapi dia bulan mentemang lea 2 juta. 297 panen. Kau belau alfas dia bulan kerja dengan hanya mentemung sebagai leh juta gaji. Yang leh jutanya padu, yang 297 panen nyo kenyagun gaji 200 ribu tidak ngubur. Tapi di pulau di pegat bangunan yang cukup hebat dan mahal. Pai cok penyan menyokon nakameng toke kai puplung tabo, ataupun karena kai puplung budak, ataupun kai cok daripada unta yang hanya itu pun toke puplung yang gagal tabo. Cuma di toke miona unta 250 boh. Panen nanti uro gitu meng ya bila ngak tempat itu yang kena kai klok. Kai klok. Nyan klok yang hana jelas, nyan tanah kiamat ke pegada Rasul. Maka tanya kiamat ekonomi. Menyuruh hana jelas kerja tapi gak nyan penghasilan tip jai. Kerja BO mentang ke modal, pegat kios ndo beno. Tak nana ruko mo pelubah mungkuh mukat. Kupi mik na sabo tangke gantung. Tapi alfas. Nyobe toko. Duk ke gurah mentau. Baik nampak alamat pekerjaan, ya jualan pun ruko na sabo pak. Kopi mik na sabo tangke. Alenyan keh na sabo pak. Berduanan. Tapi penghasilan ganyan hinan kan dengan laba rukoknya tiuran nak kita mempeng hinan melari 2 juta. Yang kakiamat. Yang kerja jual rokok, hasil ji jual SS hinan, atau toke buntut. Yang kakiamat yang debut beo penghasilan yang hana dia tepjai kakiamat. Nyo getanyo hana status ekonomi untuk bahagia apabila seperti itu.
Baik, kita kembali kepada yang tadi. Mengingat waktu sudah 25 menit saya sampaikan berkaitan dengan warisan tidak terfokus. Tapi seperti yang saya sampaikan yang lalu, mari kita menjaga harta dalam keluarga kita, terutama harta yang mengalir secara cuma-cuma dari orang tua kita, dari ahli waris kita kepada kita. Dipastikan bahawa itu tidak kita menzalimi hak orang lain dalam keluarga kita. Bisa hak orang lain itu abang kita, bisa mertua kita, bisa anak kita, bisa daripada anak almarhum yang kecil, anak yatim, bisa siapa saja, sesuai menurut hukum waris kepada siapa dan berapa hak mereka masing-masing. Andai kata tidak kita serahkan kepada dia, berarti kita zalim terhadap harta di dalam pengalihan kita dari orang tua atau keluarga dekat kita kepada kita. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu lebih kurang 20 menit ke depan untuk kita diskusikan. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, barangkali mau tanya juga karena K20 puasa menyangkut fitrah, silakan saja. Apalagi uronyo kata raya tulisan membaca bahasa Rambi mungkin nak kena temannya, maka kiban dikatanya dilancang garam, tak apa-apa. Walaupun tak fokus menyangkut warisan, boleh juga menyangkut dengan fitrah. Kita jawab menurut apa yang kita pahami berkaitan dengan itu. Kami persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan anak satu kasus, jadi setelah pembagian harta warisan muka jadi karena porsi-porsi di bagian cuma mungkin pasangan kadang-kadang di keluarganya mungkin yang awalnya ada bunyinya bunyi kembali kalinya cuma harta awalnya harus kabulkan kembalinya harus bagi ulang yang kita bunyi yang kedua strategi di dalam rumah tangga itu mana suami istri kebetulan ahli waris dan istrinya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia istrinya suami, jadi suaminya wajib anak ini. Jadi harta yang ditinggalkannya besar Baik, terima kasih. Yang pertama, ada pembagian warisan sudah selesai. Bisa saja dibagi selesai itu sesuai menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan dalam keluarga. Yang kesepakatan keluarga tentu saja seluruh yang punya hak pusaka sudah merupakan orang yang mutlak tasarruf. Itu syaratnya. Misalnya yang duduk dalam musyawarah keluarga itu adalah orang yang punya hak pada harta itu. Masalah kecil atau besar itu urusan lain. Setelah mereka duduk, kemudian punya kesepakatan di antara mereka, tidak ada urusan dengan anak mereka, karena yang menjadi ahli waris adalah daripada mereka sendiri. Setelah mereka pada hari itu menyatakan tanpa intervensi dan juga paksaan dari siapapun, kita sepakati hari ini adalah bahwa seluruh harta kita bagi sekian atau kita bagi sama. Misalnya kalau dalam bagi sama, bagaimana, ada yang keberatan? Tidak. Sudah sepakat semuanya? Sudah. Secara hukum Islam itu hukum sudah sah. Sudah sah. Kalau sudah sah, nah sekarang ada anaknya, begitu keluar dari situ, nah mereka bingung tu anak yang cara woi bandar Aceh jai kula ayah yang katalah itu ne pun tempangai itu ne kepun ya temenan
đam đi rồi tụi mình thì can tự một đó yang kana tụi mình tapoi rồi kagu tip nganya yang kan kedam đi đâu yang berde kali behem tu oh menan kana kan nyamping bengut becut bengut anak tu yang bunuh kalian sepakan maka kesepakan dia yang tadi andai kata maka dikatakanlah baru sah kesepakatan tadi masing-masing ahli waris tahu haknya berapa yang diberikan oleh agama menurut hukum waris. Sekarang kita bagi sama rata. Misalnya ada satu keluarga ahli waris, ada ibu, ada anak laki-laki 2, ada anak perempuan 2, 5 bersaudara, 4 bersaudara, 1 isteri atau mama, tidak ada isteri, misalnya meninggal seorang laki-laki, maka mama 1/6, kan begitu. Kemudian 5/6 dibagi kepada 8, karena laki-laki 2 kali 2 4, perempuan 1 sama dengan 6. Yang 5 tadi dibagi 6, 2 hak laki-laki, perempuan 1. Dalam angka 7 juta misalnya, milik mama 1 juta, milik anak laki-laki 2 juta, milik anak perempuan 1 juta. Ini hukum Allah, ini ketetapan Al-Quran. Sekarang mereka berumbuk, duduklah anak laki-laki 2, anak perempuan 2 dan mamanya. Kemudian mama ini menurut hak mama dapat dari 7 juta 1 juta, abang 2 juta, kakak 1 juta dan adik 1 juta. Kalau kita musyawarah mufakat, sepakat. Sekarang enggak, 7 juta ini kita bagi saja 6 semuanya. Masing-masing dapat 1.250.000, 1.250.000. Jadi anak cok lian 2 juta. Dia menang yang 750 kata hibah kepada kakak dan ke adik dan ke mak. Karena kata cok tentut yang talu tentang kita ni yang agam. Rida yang agam mana ketemu anak iwana untuk jak kuliah. Anak urusan ana karena tak perlu seorang karena itu tidak ada hak milik anak situ. Kah sepakat balon pajan cikgu bantu mak, pajan cikgu bantu ada ke ilung pikam kleng-kleng becutnya dalam keadaan untuk ekonomi pikam meri mubi nyo di mana jelah adik pi muhim kahwin galau mentong ya kuliah bah raya ke di bah hak bah sepakat demikian jelas daripada berapa hukum dan berapa untuk sepakat itu sudah sah hukum walaupun belum ada surat tertulis sudah sah. Begitu sampai anaknya pulang, kemudian dia mengatakan, jangan mau ayah, ayah lebih bagus ambil 2 juta saja, biar kakak 1 juta. Untuk apa musyawarah pekat? Tercawak bau hukum Allah mentau. Ya, kah lagi hukum Quran mentau dia pegang. Menyamanan orangnya hana jadah, lebih agak tahu balik mentau lagi hukum Allah. Itu apakah sah? Bedah yang cok keduanya nyo sesuatu yang sudah sah tidak boleh diganggu gugat lagi. Bedah perkara ke hakim, diputuskan oleh hakim untuk buka adanya uak balik apa yang telah dihibah oleh orang tuanya tadi, maka tidak akan halal walaupun diputuskan oleh pengadilan tanpa rida daripada pemilik yang menghibahkan saat duduk kekeluargaan. Secara dunia, secara legal, secara hukum positif sah, dilindungi oleh undang-undang. Secara hukum halal haram tidak berubah, tetap seperti yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Apa dasarnya? Inilah yang kita berangkat daripada sebuah kasus di mana ada 2 orang bersaudara, mereka bertengkar atau mereka mengajukan persoalan kepada Rasulullah dalam bentuk dakwaan yang sangat seru. Yang kejadiannya ada di depan daripada kamar Ummi Salamah, isteri Rasulullah. Rasulullah ada di dalam kamar Ummi Salamah saat itu.
Saat Rasulullah keluar, yang sering saya sampaikan hadis ini, dan semua para hakim mahkamah tahu hadis ini, maka pada saat itu Rasul menyampaikan, apa yang kalian pertengkarkan ini, bahwa masing-masing mengklaim miliknya. Kata Rasul, ana basyarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Tidak ada ilmu gaib bagi saya tanpa ada datangnya dari Allah. Oleh karena demikian, hari ini akan saya putuskan permasalahan ini sesuai menurut zahir dan kenyataan yang ada. Artinya di antara kalian, siapa yang banyak bukti, siapa yang banyak argumentasi, siapa yang mampu menghadirkan alat-alat al-bayyinah atau bukti, maka saya akan putuskan sesuai menurut zahir yang ada. Maka hari ini saya putuskan, harta ini milik kamu A, karena kamu lebih banyak alat bukti dan lebih unggul dibandingkan dengan alasan-alasan disampaikan oleh si B. Namun keputusan saya, andai kata hakikatnya bukan milikmu, maka ini sepotong api neraka. Falyakhuzha aw liyatruka. Keputusan saya untuk kamu ini adalah sepotong api neraka. Kalau memang hakikatnya bukan milik kamu, ambil atau kamu tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memutuskan sengketa secara zahir itu sah, tapi tidak bisa merubah daripada hakikat milik siapa harta itu. Tidak bisa berubah. Siapa yang bisa merubah dari halal untuk haram? Nah, itulah di saat Syiah mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah, saya tidak mau dengan harta itu. Untuk apa? Karena dia tidak yakin harta itu milik dia. Kabirin untuk dia saja. Si B mengatakan, ya Rasulullah, saya juga tidak mau kalau sepotong api neraka. Untuk apa itu? Biar untuk dia saja. Mula-mula saling klaim, sekarang saling menolak. Karena mereka takut dengan ucapan Nabi. Ya, apa ucapan Nabi? Andai kata hakikatnya bukan milikmu ini, maka keputusanku sepotong api neraka. Falyakhuzha aw liyatruka. Nyan habanyan cukup menggedut dalam hati dengan Nabi yang kun. Nah, akhirnya kata Nabi, kalau demikian begini caranya. Ini bagi dua, kamu setengah, kamu setengah. Katakan olehmu, andai kata setengah di tanganmu itu ada milik saya, mulai hari ini saya ridhakan dan saya halalkan untukmu. Kemudian yang ini juga ngomong kepada ini, andai kata yang setengah ada di tanganmu itu adalah milik saya, mulai hari ini saya ridhakan dan saya halalkan untukmu. Maka dengan demikian berjabat tangan. Inilah islah di antara mereka. So yang pahala bukan keputusan Rasulullah. Kalau keputusan Rasulullah milik si A tadi, yang menghalalkan siapa? Saling mengucapkan untuk menghalalkan andai kata ada milik di antara mereka berdua. Disitulah indahnya islah ataupun kekeluargaan dengan dibandingkan dengan pengadilan. Maka jangan andalkan kuku kita dengan pengadilan, karena punya kawan hakim, punya pengacara hebat, maka BBO acara, pengadilan. Menyo tekedi nyo cerita kepun hapui nerakanya. Sengkiranya menjejut dengan keluarga ni memajaro nyo adalah sangat jerah, dendam tidak ada, rukun akan sangat baik dalam keluargaan, dan yang tidak halal menjadi halal dengan memajaro. Nyantinan keindahan islah atau tasaluh atau dengan takharud dalam ilmu faraid. Saya pikir demikian. Kesalah. Jadi apa ini, dalam satu keluarga ada dua, suami bekerja, istri bekerja, begitu dah. Dua-dua bekerja. Atau
adik abang, yang tiro gaji ubud, tiro raya. Yang raya ni dah raya gaji hendak berkat, yang ubudnya berkat lagi bang. Ya. Sebenarnya kalau keberkahan itu ubud gaji atau raya gaji bukan sebagai standar. Yang le gaji berkat, yang nit gaji hana berkat. Karena begini, saya melihat keberkahan itu, apa makna keberkahan? Kita dengan demikian dibuat hati tenang, dengan harta itu dibuat kita nyaman, dengan harta itu kekeluargaan semakin kental, dengan harta itu anak semakin terdidik, kekeluargaan ataupun anak semakin tunduk. Ke sana lebih daripada keberkahan. Mengapa? Dalam sebuah hadis begini, ini berkat menyangkutkan bak gaji dengan ubud ilang raya. Berkat bapa jobu. Pada satu ketika dalam hadis Bukhari Muslim yang saya baca kalau dalam Lu'lu' wal Marjan. Dalam hadis itu Rasulullah di saat makan, akhirnya dia sisa-sisa makanannya, ia hisap lagi tangan-tangannya sampai habis. Dijawab oleh Rasulullah, kamu tahu enggak? Karena orang menyorot seolah-olah Rasulullah ini adalah apa itu namanya? Apa itu? Dia dah tahat lah bahasa kitanya. Keren dalam bahasa kita itu, kalau makan itu maunya tinggal sedikit. Itu hebat dengan kemuliaan. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan satu biji pun dari makanan itu. Antum la tadru ayyuhum barakah. Kamu tidak tahu di mana daripada makanan yang kamu makan itu yang mengandung berkah. Menyamunan tabah pingan tapajokan berkat mendung. Kita enggak tahu dalam makanan itu ada yang mengandung keberkahan. Makanya dikatakan jangan kamu tinggalkan makanan. Kalau kamu makan sedikit, habiskan. Baik katanya keren seperti apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari hari ini. Sebagai orang-orang kota, kalau orang kota biasanya yang putih tinggal betul, dia abetan, menyotam polih jara-jara walam yang dianggap orang tahu makanan. Pada orang kada ke tentang kemenan padahal kan. Disitulah begitulah Rasulullah, jangan tinggal. Itanya bangga bertinggal kat bini tu. Benda tinggal menyangkut pajuh tiblah ada tiblah tu menan aja kiri-kiri naik pajuh lain. Makanya yang temun tidak. Karena pakai mungkin keberkahannya yang sudah terbuang. Kata Nabi, kamu tidak tahu di mana mengandung keberkahan. Mungkin keberkahan daripada makanan yang kita makan tidak termakan. Yang mengandung berkahnya adalah yang tertinggal. Lantas yang tertinggal itu dimakan semut, maka yang berkahnya ke semut. Maka semut tak sakit-sakit kadang-kadang. Kita kok bertengkar terus, makin bagus usaha, makin cepat, makin rapuh rumah tangga. Tapi tidak ada keberkahan. Jadi kalau menurut saya ada dua dalam keluarga yang saling mencari rezeki, atau ada dua rumah tangga, satu besar gaji, satu kecil gaji, mana yang lebih berkah? Tergantung kepada rasa syukur kepada mereka. Tidak mustahil orang yang banyak gaji ada keberkahan. Juga tidak mustahil orang yang sedikit gaji mengandung keberkahan. Sebaliknya, tidak mustahil tidak mengandung berkah walaupun orang itu gajinya 20 juta. Tapi kadang-kadang mendapat keberkahan bagi mereka yang hanya mendapat gajinya 1 juta, tapi dia mendapat keberkahan. Keberkahannya apa? Tanda rezeki itu bisa mengilhamkan apa yang kita makan itu dalam hati, membentuk hati kita dari sanubari darah ataupun dari saripati darah itu menjadi hati yang mutmainnah. Karena Allah sentralnya ke situ. Keberkahan yang kita makan, keberkahan yang kita pakai, keberkahan yang kita kumpul, kembali kepada hadis Rasul. Apa kata Nabi Rasul? Ada seorang musafir yang sangat jauh perjalanannya. Kemudian mereka duduk. Kemudian dia mengangkat tangan. Ya Rab, ya Rab. Padahal orang itu yang dimakan haram, yang diminum haram, kemudian yang dipakai haram. Wa huziya bil haram. Kaifa yustajab? Gimana dia bisa didengar oleh Allah dengan doanya?
Satu. Dalam hadis al-halal al-bai' wal haram al-bai', ujungnya apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluha saluha jasadu kullu. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa yal qalbu. Qalbu saripati darah. Darah daripada proses makanan. Maka makanan yang lebih suci, yang lebih halal, lebih besar keberkahan. Bukan pada nilai pun banyak gaji, tapi pada sucinya gaji dan halalnya gaji, di situ keberkahan. Akibat keberkahan, hati tak panas. Dengar. Masih. Ya, itulah. Masih. Ya. Sebenarnya. Ya, masih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu jemaah sekalian yang kami hormati, tadi ada dari Rumani mengenai harta korban tsunami. Salah satu yaitu anak atau seorang yang tangannya potong. Ini kebetulan kita barang itu masuk salah seorang pelaku yaitu korban tsunami. Anak korban tsunami. Waktu kita masuk ke salah satu lokasi yang bersifat Romani, salah satu siswa sudah dipotong rapi-rapi yang menjerit, jangan potong tangan saya, jangan potong tangan saya yang menjerit. Begitu untuk kita masuk salah satu lokasi yang bersifat Romani, ada salah satu siswa kesumpah, jangan potong tangan saya, jangan potong tangan saya. Pertanyaannya, apakah yang menjadi itu dapat termasuk korban tsunami? Itu tidak pasti. Yang disebutkan karena termasuk pengaruh. Yang kedua, bagaimana itu orang yang memotong tangan itu tadi? Hukumnya itu bagaimana? Dia minta maaf, tidak tahu mana walinya. Masih ada yang diambil itu untuk apa diminta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, yang berjerit-jerit, jangan potong tangan saya, jangan potong sama saya. Apakah itu roh daripada orang yang korban tsunami dipotong atau bukan? Bukan roh, tetapi itu adalah merupakan daripada ataupun roh halus, ataupun ya bukan roh dia, tapi ada jin yang ia itu menjelma seperti itu di saat menyusup kepada orang-orang. Ada orang begitu masuk, dia ruh syaitan itu masuk. Syaitan itu syaitan yang makan daripada kotoran orang yang korban tersebut. Dan saya ditembak misalnya. Begitu masuk saya tidak sadar, sakitnya di sini terus, sakitnya di sini terus. Dia kita tanya enggak apa-apa. Itu juga bagian dari itu. Dari bukan roh si mayat yang ditembak. Ini adalah merupakan jelmaan daripada jin makhluk halus yang menjelma, yang suka menyusup dan masuk ke roh ataupun di dalam tubuh masyarakat yang masih sehat. Yang biasanya kali mengkena rawon, kali merambui, karena menyertanya jika galak aje bak tempat-tempat yang kotor. Maka dia menyuruh darah paling galak aje, nyuruh mati mendarah pi paling galak. Apalagi nyan mati mendarah, pukul dia mati mendarah karena saat murang kali si jenazah tersebut masih punya darah, dipotong tangannya, keluar darah. Itu akan darah itu dimakan oleh jadi makanannya syaitan. Makanya menjelma itu kepada siapa saja daripada orang-orang lain. Itu. Yang kedua tadi berkaitan dengan harta yang diambil itu mau dikemanakan. Kalau sekarang mau taubat, yang pertama, andai kata dia tahu harta itu harta siapa, yang jelas dia tahu ini bukan harta saya. Saya tidak pernah punya cincin emas, tapi ini punya orang. Apakah dia
ambil pada tangan atau jatuh di situ atau seperti yang lainnya. Kalau kita sadar ini adalah punya saya. Kalau demikian, kalau punya saya ini bukan, sama punya siapa? Punya orang. Kalau punya orang, di mana orang? Saya tidak tahu. Kalau musibah seperti tsunami, yang lebih tahu siapa dan kemana harus dibawa untuk mencari, tidak boleh hukum individu. Tak boleh kita personal. Semua yang sifat demikian kembalikan ke negara, masukkan Baitul Mal untuk mereka bisa membuat iklan secara umum. Kalau ada korban yang tahu anaknya meninggal dan ia bisa pastikan ada gelang, itu dikembalikan. Anak saya ada satu sedang kuliah. Dalam perkuliahan dia kena tsunami dan dia punya gelang satu yang cirinya gelang-gelang begini-begini. Itu juga kalau memang sudah cukup dengan alat bukti yang ada, itu negara kembalikan, maka harus disimpan oleh Baitul Mal. Yang tidak ada jalan halal, ambil terus. Napa pajan cilom igak gejak kamu kuat-kuat ajunya hanalu. Kata cak lagi nyan orangnya negara kabubar berkaitan dengan masalah penampungan harta barang tsunami orang yang meninggal. Kemana mau taubat sekarang? Mau taubat. Berapa nilai harta? 20 banyak emas. Senilai jemaah itu bersedekah semuanya. Di samping juga berdoa terus kepada Allah. Semoga apa yang kekeliruan saya ambil dulu punya dia, semuanya sudah saya sedekahkan dan saya ingatkan fala untuk pemilik daripada hari ini, dan saya tidak tahu siapa pemiliknya. Semoga Allah menerima doa kita. Itu caranya. Sebenarnya menyuruh masa tsunami roje ilmu yang betul hanya cak mati-mati ngatanya. Cak jo bah pemerintah nak yang ubud mulai daripada di kampungnya sampai nang paling raya. Oh, tajuk ke JP ramah lebih bagi tanya. Beda fikir ke gau ramah. Kai ramah haji canggung rau dengan Allah. Yang penting baik roh tanya kenan. Bagaimana pelaku? Tanya kan daripada paju haji bang paju rau yang kapah dah dia katanya. Bagaimana lagi nya hanjut lagi nya logika dalam hukum Karena memang punya hanasa. Udah lain baik paju, hanjut paju dah berah. Nyo baik paju, nyo durawa, nyo apui. Nyo punya paju kau paju rau kau apui nyo mentang yang salah katanya. Yang keban logika dia katanya lawinnya. Itu salah. Baik, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa 10 hari terakhir. Semoga kita menjadi hamba yang itu minan nar. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.